Ini IHSG dan rupiah tertekan sebelum penundaan 90 hari. Jadi ketika diumumkan semua tertekan karena semua panik. Mereka bilang ekonomi akan kacau balau gitu. Ternyata enggak. Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga lah. Kalau saya pikir sih lebih bagus begitu, negosiasi seperti itu. Oh, enggak boleh. Dibandingkan dengan kasus Venezuela. Di dunia, ini kita masuk quarter on quarter. Q1 quarter by quarter ya, Q1, Q2, Q3, Q4 kita lihat perkembangan seperti apa. Di Q1 tarif agresif AS memicu proteksionisme dan fragmentasi. Itu kita lihat sempat menimbulkan kepanikan sedikit. Di bulan Maret IKK sempat turun level yang cukup signifikan turunnya. Terus untuk itu pemerintah sudah melakukan bayaran kebijakan strategis untuk pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Contohnya targeted taxation, ada penyesuaian tarif PPN 12% hanya terbatas untuk barang mewah. Tadinya kan untuk semua, jadi ada adjustment ke bawah dari total tarif PPN-nya secara rata-rata ya. Kami juga sudah menunjukkan paket stimulus ekonomi, ini untuk menjaga daya beli rumah tangga, mendukung UMKM, sektor padat karya, perumahan dan otomotif, antara lain juga diskon tarif listrik. Kalau nggaknya beda. Stimulus totalnya mencapai 33,3 triliun rupiah. Di sini nggak ada. Terus ada juga kebijakan pelonggaran moneter di mana BI memangkas suku bunga 25 basis point ke 5,75%. Terus disiplin fiskal, Impres nomor 1 2025 terkait efisiensi APBN. Kemudian kita juga melakukan strategic investment dengan meluncurkan BPI Danantara. Program prioritas yang dinamis menuntut fleksibilitas fiskal dan tata kelola yang kredibel. Kita menjalankan makanan bergizi gratis sejak 6 Januari, cek kesehatan gratis. Oh beda ya? Kenapa punya saya beda sama itu? Beda. Ya udah kita yang itu juga tuh. Ada Sovereign Wealth Fund dan antara sejak 24 Februari ada subsidi pupuk, stok beras Bulog ditingkatkan mencapai 2,3 juta ton. Sektor pertanian dikasih semacam subsidi sebesar 10,5%. Di triwulan kedua, next, ada perang dagang yang dimulai dengan Trump melakukan perang dagang yang cukup agresif. Respon kita adalah paket stimulus diberikan untuk mendorong daya beli dan mobilitas serta sektor padat karya. Tarif resiprokal AS berdampak pada sektor manufaktur padat karya. Untuk top 5 komoditas ekspor KS itu HS 85 sampai dari perlengkapan mesin dan ini disuruh sama dia, suruh maju katanya. Nggak kedengeran ya? Oh, kurang. Hah? Kurang jelas. Emang ngomongnya nggak jelas sih. Tidak, kita juga percuma. Tapi nggak apa. Jadi top 5 komoditas yang terpengaruh ini, tapi kita mempunyai daya saing di masing-masing barang itu dan kita lakukan kebijakan supaya tetap barang kita mempunyai daya saing di pasar luar negeri. Kita juga sudah memberikan paket stimulus berbasis konsumsi domestik dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial. Kita luncurkan diskon transportasi selama libur sekolah, potongan tarif tol untuk sekitar 110 pengendara, penebalan bansos dengan kartu sembako, dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga. Kemudian kita juga memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau UMP. Juga diberikan diskon JKK 50% bagi pekerja di sektor padat karya. Itu kita lakukan untuk triwulan kedua tahun ini.
Ini IHSG dan rupiah tertekan sebelum penundaan 90 hari. Jadi ketika diumumkan semuanya tertekan karena semua panik. Mereka bilang ekonomi akan kacau balau gitu. Ternyata enggak. Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga lah. Dia undurkan pelan-pelan pelaksanaannya. Jadi itu kelihatannya merupakan strategi Trump untuk menekan negara-negara untuk melakukan negosiasi perdagangan dan lain-lain yang lebih menguntungkan mereka. Kalau saya pikir sih lebih bagus begitu, negosiasi seperti itu. Oh, nggak boleh. Dibandingkan dengan kasus Venezuela. Di triwulan ketiga, tekanan terhadap nilai tukar dan demo besar. Respon pemerintah cukup cepat, yaitu melakukan terobosan kebijakan dan proaktif diplomasi perdagangan. Next slide, slide 6. Ini unjuk rasa pada Agustus-September menekan pasar keuangan terutama rupiah, bahkan sebagian khawatirkan apakah kita akan bisa berlangsung terus pemerintahannya. Tapi dengan kebijakan yang pas, kita bisa membalikan itu semua. Kita memindahkan kas pemerintah 200 triliun ke perbankan untuk meningkatkan produktivitas dana, juga mendorong ekonomi secara langsung. Akibatnya di bulan September laju pertumbuhan uang itu naik dari hampir 0 ke 13,2%. Ini membalikan sentimen di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih optimis terhadap pergerakan ekonomi ke depan dan masa depan mereka, sehingga mereka lebih fokus menjalankan aktivitas ekonomi dan otomatis mengurangi kegiatan mereka melakukan demo-demo di jalan, yang itu menciptakan stabilitas sosial dan politik sehingga ekonomi kita bisa terus recover. Indonesia menyepakati penurunan tarif dari 32% ke 19% dengan Amerika. Kita juga melakukan penandatangan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana tarifnya hampir nol untuk ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. Surplus neraca dagang dari Januari sampai September naik 50,9%, itu di 9 bulan pertama tahun 2025, dengan ekspor naik 8% dan impor naiknya hanya 2,62%. Ekspor mencapai 29,8 miliar dolar AS, impornya mencapai 176,32 miliar dolar. Di triwulan keempat, tekanan global mereda, prospek global cukup membaik. Kita fokus menjaga momentum pertumbuhan dengan pakai stimulus. Jadi mesin pertumbuhan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan implementasi dipastikan selaras. Kita melakukan stimulus ekonomi dengan memberikan BLT sementara, program magang, serta diskon transportasi Nataru. Kita juga melakukan penempatan kas di bank komersial ditambah 76 triliun pada waktu itu. Kita juga mulai melakukan debottlenecking dan deregulasi dengan penyediaan kanal aduan P2SK ya. Nah, ini baru 2 kasus yang disidangkan, tapi kita sudah melihat program real yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Beberapa sudah kita tanganin dari 2 itu, dan ke depan kita akan semakin dalami lagi, semakin pastikan segala kendala di sistem di ekonomi bisa kita hilangkan dengan lebih cepat. Ini akibat kebijakan yang tadi, kalau Anda lihat indeks penjualan retail terus menguat, kita menunjukkan bahwa masyarakat sudah optimis, daya beli sudah mulai bukan membaik, mereka mulai berani belanja lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau Anda lihat, perbaikan ekonomi juga dilihat dari Purchasing Manager Index yang di bawah itu, yang di Desember di level 51,2, di November bisa sampai 53,3, seperti saya bilang tadi. Desember turun mungkin karena faktor musiman. Saya yakin ke depan akan naik lagi ke atas. Tapi yang penting adalah PMI selalu di atas 50, di atas 51 mungkin, yang menunjukkan sektor manufacturing kita juga sedang berekspansi. Kalau yang gambar kanan atas sudah saya bilang tadi, IHSG naik ke level yang tinggi dan yield pemerintah turun ke level yang rendah sekarang di 6,0%. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas atau kepercayaan investor global maupun lokal terhadap pasar modal kita dan pasar obligasi yang lain-lain itu meningkat dengan
stay stabil ya, konsisten. Next.